Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan anugerah berbagai macam kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak ikhwati iman semua untuk mencari tahu atau bermuhasabah. Karena apabila kita ditanya apakah kita cinta kepada Allah? Cinta, ya. Apakah kita cinta kepada Rasul? Tentunya pasti kita cinta sekali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sebaliknya apabila kita ditanya juga apakah Allah cinta kepada kita? Nah, apabila diajukan pertanyaan seperti ini, maka kita akan sedikit merenung. Apakah mungkin bisa jadi tidak yakin, atau bisa jadi kita merasa tidak percaya diri apakah Allah itu mencintai kita atau tidak, ya. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditanya oleh salah seorang sahabat pada waktu itu. Nah, diantaranya pertanyaannya ada dua hal yang ditanyakan oleh para sahabat pada waktu itu. Yang pertama adalah ayun nasi ahabbu ilallah, manusia yang mana yang dicintai oleh Allah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wajal, dan amal seperti apa yang Allah ini menjadi cinta kepadanya, amal apa yang disukai atau dicintai oleh Allah ini. Nah, pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahabbun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah anfa'uhum linnas, orang yang mampu mencurahkan berbagai manfaat yang ada dalam dirinya untuk diberikan kepada manusia yang lain. Jadi ini adalah kekuatan Islam mendorong umatnya agar senantiasa dirinya mampu untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau misalkan ada sedikit, maka laksanakanlah manfaat yang bisa berikan kepada manusia yang lain. Itu yang pertama. Jadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua yang tadi oleh salah seorang sahabat ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wajalla, amal apa yang kiranya amal ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pada waktu itu, ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla, amal yang dicintai oleh Allah adalah syururun tudkhiluhu ala muslim, engkau mampu membuat orang-orang muslim atau saudara-saudara muslim kita senantiasa orang itu menjadi bahagia. Misalkan kita kalau mempunyai rezeki, kita kasih, seperti di masa yang lalu kita di bulan Ramadan kita mampu untuk memberikan bingkisan, misalkan takjil, atau memberikan makanan kepada sama muslim untuk berbuka, itu membuat orang menjadi bahagia. Nah, amalan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya adalah membuat orang lain bahagia itu adalah dengan cara kita memberikan senyuman. Tersenyum kepada lawan bicara kita, itu akan membuat orang lain itu akan membalas dengan senyuman kembali. Sebaliknya apabila kita menyuguhkan raut muka yang tidak enak, maka yang akan diterima juga itu akan tidak jauh berbeda. Maka dari itu senantiasa kita berikan senyuman minimalnya, ataupun punya rezeki kita manfaatkan untuk berbagi kepada sesama, atau terlebih kepada orang yang sangat membutuhkan, karena itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah au takshifu anhu kurbatan. Yang kedua adalah kita meringankan urusan orang lain, atau kesulitan yang ada kita permudah. Hal-hal sederhananya adalah apabila kita menemukan duri di jalanan, kita singkirkan, itu adalah sudah mempermudah orang agar tidak terjadi hambatan.
Kalau misalkan kita sebagai sebagai seorang pimpinan, kita berikan kemudahan kepada karyawan kita. Kalau misalkan kita sebagai seorang yang kepala keluarga, berikanlah berikanlah sesuatu yang bisa kiranya membuat anggota keluarga kita menjadi mudah, karena hal itu merupakan bagian amalan yang dicintai Allah. Kemudian autak di anhu dainan, kalau misalkan teman kita, saudara kita punya hutang, maka kalau kita mempunyai kemampuan untuk membebaskannya, maka bebaskanlah hutang itu. Kalaupun misalkan tidak punya keleluasaan untuk membebaskan hutang itu, maka setidaknya kita bisa memberikan tempo untuk tidak menagihnya terlebih dahulu. Itu akan menjadi kebahagiaan bagi orang yang memang betul-betul dia itu ingin membayar tetapi masih belum ada untuk menggantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah autatrudan hujuan, yaitu kita senantiasa memberikan makanan kepada orang yang betul-betul membutuhkan, makanan kepada yang lapar, barang kepada yang membutuhkan, yang sangat butuh pada waktu itu akan menjadi amalan yang dicintai Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wala an amsi ma'akhi li ahabu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan ini adalah ketika di Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi, beliau mengatakan, kalaulah aku berjalan bersama saudaraku untuk mengarahkan kepada kebaikan, ini adalah hal yang dicintai olehnya. Ahabu ilayya, ini menjadi hal yang dicintai olehku, min a'takifa fi hadzal masjid syahran, daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjid ini. Bukan di masjid kita, tetapi di Masjid Nabawi. Ikhwati iman rahimakumullah semua. Nah, ini merupakan bagian-bagian amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan kita melakukan amalan ini, insya Allah kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah dan memiliki amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita telah lakukan berupa ibadah mahdoh ataupun ibadah lainnya menjadikan kita seorang hamba yang semakin taat kepada Allah, dan amalan-amalan tersebut dijadikan bekal untuk kita di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.